wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Wardoyo. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagi guru pada aplikasi indoprima.id. Oke, kita ketikkan alamatnya Bapak Ibu, guru.indoprima.id. Kemudian kita masukkan username-nya. Ini username saya. Kemudian nanti kita masukkan passwordnya. Masuk sebagai guru. Masuk. Nah, ini sudah masuk pada fitur aplikasi indoprima.id. Beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Nah, sebelum lebih jauh mengenali tentang fitur-fitur yang ada pada Indoprima, pada bagian fitur di sini ada ganti password. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penggantian password. Nah, ini nanti bisa kita ganti passwordnya. Ini merupakan satu kenyamanan sehingga password ini sifatnya sangat unik. Nah, ini kita saksikan. Kemudian di sini ada aktivitas belajar. Bapak Ibu, kita akan melakukan bagaimana membuat agenda aktivitas belajar. Ini saya sudah membuat beberapa tentang aktivitas belajar. Nah, ini saya mulai dengan klik tambah. Oke, ini diberikan judulnya. Misalnya saya membuat judul pengenalan fitur-fitur aplikasi Indoprima. Nah, misalnya seperti ini judulnya, kemudian pilih mata pelajarannya. Oke, kelasnya silakan dipilih kelas mana. Dalam hal ini saya memilih kelas latihan. Kegiatan ini akan kita laksanakan pada tanggal 23, jamnya kita tentukan, misalnya jam 8 AM. Nah, kemudian batas waktunya, batas waktu mau diakhiri sampai kapan ini monggo terserah. Kalau memang disesuaikan dengan waktunya, misalnya pembelajarannya hanya 60 menit dibatasi sampai dengan jam 9, boleh silahkan. Tetapi kalau memang ini anak-anaknya tidak memungkinkan, nanti pembatasan waktu termasuk nanti ada penugasan di aktivitas belajar, waktunya kalau hanya 60 menit tidak memungkinkan, ya kita beri kelonggaran misalnya sampai dengan jam 3 sore, berarti kalau jam 3 nanti sore itu PM. Oke, kemudian deskripsi ini bisa kita gunakan, misalnya salam pembuka, assalamualaikum, salam sehat misalnya. Dan seterusnya, monggo kalimatnya bisa dirancang apa yang nanti akan kita sampaikan pada deskripsi. Nah, misalnya anak-anak simaklah materi yang sudah di-share selanjutnya dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini monggo silakan dirancang. Kode materi, nah ini silakan digunakan kode apa terserah, yang penting ada kodenya. Misalnya saya menggunakan kode IPA 2, indikatornya mengenal fitur-fitur pada aplikasi Indoprima. Oke, apakah perlu memasukkan video? Nah,
videonya nanti kita centangkan, boleh kita masukkan, kita cari videonya nanti. Akan lebih mudah video itu dichannelkan dalam YouTube. Nanti kita bisa buka YouTube yang akan kita share, misalnya ini ada, misalnya yang ini videonya yang akan kita share untuk pembelajaran. Nah, ini kita bagikan, kita klik bagikan, salin ya, salin. Salin, kemudian kita paste. Nah, ini sudah selesai. Ya, jadi cirinya YouTube-nya filenya youtube.b. Ini kalau nge-share video. Kemudian tipe penilaiannya penugasan, subtipenya monggo nanti sesuai kode yang dibuat menggunakan KPM berapa. Kita simpan. Oke, sudah berhasil kita simpan. Nah, kemudian kita akan melampirkan filenya. Jadi kalau melampirkan filenya, kita cari agenda kita. Kita cari agendanya. Kemudian di sebelah kanan ada gambar mata itu, kita klik. Nah, sekarang kita akan melampirkan filenya. Klik lampiran file. Nah, lampiran file ini kalau sudah muncul seperti ini, maka kelola lampiran. Kita ambil filenya yang akan kita share. Nah, kita simpan di mana? Silakan dicari file yang akan kita share. Misalnya ini file yang akan kita share, kita klik, kemudian kita simpan filenya dalam bentuk PDF. Nah, file yang lain apa bisa? Jadi PPT bisa, kemudian PDF, kemudian file Office Word, Excel, bahkan MP4, MP4 ini bisa. Cuman ya kalau video langsung di-sharekan di sini agak berat, akan lebih mudahnya kalau video itu di dalam channel YouTube. Nah, ini Ibu Bapak, kita sudah berhasil membuat agenda di kegiatan pembelajaran. Kalau nanti sudah bisa berjalan, waktunya selesai, kita bisa sambil berdiskusi dengan anak-anak seperti layaknya chatting di WA. Nah, ini ada di bawah ini. Di bawah ini kita bisa saling chatting kepada kelas yang kita ajar sesuai agenda. Begini, nah nanti ya anak-anak nanti akan memberikan balasan dan seterusnya. Nah, nanti sesuai dengan komentar-komentar yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Jadi seperti itu pada aktivitas belajar. Saya berikan contohnya yang sudah pernah saya lakukan. Misalnya ini kita ambil. Nah, seperti ini nanti anak-anak akan saling membalas. Nah, jadi seperti kita berada di medsos, pakai WA, pakai Facebook itu, chattingan ini bisa saling digunakan untuk berdiskusi. Nah, ini fasilitas yang ada pada aktivitas belajar. Nah, fasilitas yang lain nanti ada penilaian harian. Penilaian harian nanti bisa kita buat. Nah, misalnya kita membuat agenda penilaian harian. Oke, sebelum ke penilaian harian, bagaimana kalau di aktivitas belajar ini kita akan melihat dari kiriman siswa. Oke, ini yang sudah saya lakukan. Misalnya ini sudah, nah jadi sudah berjalan. Nah, nanti kita klik nilainya, kita akan memberikan nilai pada pekerjaan siswa. Nah, seperti ini. Nah, yang luar biasa lagi, ini kita menilainya tidak repot. Jadi kalau ini ya ini kita filenya kita buka. Ya,
jadi akan membuka jendela yang baru. Nah, nanti kita kembalikan, oh ada beberapa gambar. Nah, kita tidak perlu back kembali lagi dan seterusnya, akan membuka tab-tab yang baru. Lah ini yang progres pengembangan di aplikasi Indoprima selalu kita kembangkan sehingga memudahkan bagi Bapak Ibu guru untuk ini memberikan penilaian. Kita buka filenya, satu siswa, oh ya ini udah benar, kasih nilainya. Nah, kita simpan dan seterusnya. Ini cara untuk memanfaatkan fasilitas aktivitas belajar. Kemudian Bapak Ibu selain aktivitas belajar, kita ada penilaian harian ya, penilaian harian ini juga bisa kita buat penilaian harian dan ujian digunakan untuk apa? Kita mengadakan ulangan. Nah, ulangan setiap satu KD selesai kita akan menyelenggarakan penilaian harian. Jadi kita buat agendanya dulu. Misalnya mencoba membuat soal ulangan. Nah, soal ulangan atau PH itu. Mata pelajarannya kita tentukan. Oke. Ini kelas ini nanti kita tentukan tanggalnya, akan kita agendakan kapan? Nah, akan kita agendakan pada tanggal 23 jam berapa? Misalnya akan dilaksanakan jam 9 AM PM-nya jangan lupa. Nah, pagi AM. Nah, berarti batasnya nanti ya 1 hari sajalah untuk ulangan ya. Ulangan itu kita batasi dalam 1 hari, cuma jamnya mau dia agak longgar sampai dengan jam 4, monggo silahkan. Nanti kita buat agendanya sampai jam 4. Kalau jam 4 sore PM ya. Kode materi misalnya kita buat kode PH1. PH tentang misalnya ini. Ya ini. Nah, ulangan harian ini durasinya mau berapa? Misalnya 260. Ini satuannya menit ya. Satuannya menit. Nah, ini kita gunakan misalnya PH1 kodenya yang mudah saja, kode akses. Ini yang harus kita masukkan kepada siswa ketika mengakses itu harus memasukkan kode akses. Kode akses ini disampaikan ke siswa. Kemudian PH, kemudian subtipenya kita selenggarakan misalnya PH berapa, ulangan ke berapa, maka silakan kita simpan. Oke, nah ini membuat agendanya. Kemudian bagaimana cara untuk menginput soalnya. Soalnya kita input. Oke, ini di pengaturan sini. Soal itu bisa kita input satu persatu atau bisa menggunakan proses import soal. Nah, di sini sudah ada template-nya. Formatnya seperti apa? Nah, nanti kita buat template-nya. Misalnya ini saya simpan dulu template-nya. Import PH. Oke. Jadi nanti mengikuti template itu. Ya, jadi kalau sudah terbiasa nanti kita ikuti, sudah kita siapkan, kita jadi misalnya kita akan melakukan import PH. Import PH. Misalnya soalnya sudah kita siapkan sedemikian rupa seperti yang sudah pernah kita lakukan juga sebenarnya. Nah, ini ya, ini saya pilih salah satu saja. Oke, sudah berhasil. Kita impor soalnya. Nah, kalau nanti ada gambarnya silakan disisipkan gambarnya. Bagaimana menyisipkan gambarnya ya nanti melalui proses edit. Nah,
Misalnya nomor 1 itu kok ada gambarnya, misal. Nah, misal ada gambarnya, nanti kita sisipkan gambarnya. Nah, bagaimana menyisipkan gambarnya? Gambarnya nanti ada di atas atau di bawah dari soal, nanti bisa kita sesuaikan. Misalnya nanti di sini gambarnya diatur, kita klik image ya, kita klik unggah. Nah, nanti kita pilih gambarnya, gambar. Nah, nanti kita pilih sebentar. Kemudian saya punya gambarnya. Nah, saya carikan dulu ya untuk file gambar. Oke, di sini ada satu gambar, sudah kita pilih, klik kirim server. Nah, mau ditaruh di mana, kiri, tengah, atau bagaimana, mungkin nanti bisa disesuaikan ukurannya, silakan. Oke. Ya, nah nanti gambarnya sudah masuk. Nah, ini cara pembuatan soal. Nah, jangan lupa disimpan. Itu cara menyisipkan gambar ya. Cara menyisipkan gambar lah. Kalau memang soal ini sudah siap, maka soal ini kita publikasikan. Nah, publikasikan. Kalau sudah kita publikasikan, berarti soal ini sudah tidak ada revisi lagi. Nanti siap dikerjakan oleh siswa. Nah, jadi kan nanti poin itu akan dihitung oleh sistem 100. Nah, begitu. Itu penilaian harian, nanti ujian juga sama. Bisa kita ikuti. Kemudian daftar hadir ini juga bisa merupakan fasilitas yang sudah dikembangkan oleh aplikasi Indoprima. Kita bisa mengecek kehadiran siswa di setiap kelas sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, misalnya ini, nah, kita cek dari ini. Nah, yang tidak masuk siapa? Jadi semua Bapak Ibu guru bisa mengecek kehadiran dari siswa itu. Nah, ini misalnya tanggal 22 yang masih ada alfa 1. Nanti bisa mungkin wali kelasnya sibuk belum konfirmasi. Nah, nanti membantu wali kelas untuk ini siswa kelas 9D Abdul Rafi. Ini kok tanggal 22 belum masuk, mungkin lupa belum dicek kemana, sakit atau gimana. Nah, itu ini rekap kehadiran siswa. Kemudian ada fitur materi. Fitur materi ini kita bisa share materi, referensi atau bahan pengayaan untuk bahan bacaan kepada anak-anak. Ya, nanti kita bisa memanfaatkan. Apa bedanya dengan aktivitas belajar? Aktivitas belajar juga share materi. Nah, bedanya kalau aktivitas belajar kita bisa meminta tagihan siswa dalam bentuk penugasan, tetapi kalau materi di sini hanya bahan referensi untuk bacaan kepada siswa. Cara pembuatannya sama, filenya di-share, nanti kurang lebih sama saja. Nanti silakan Bapak Ibu ikuti petunjuknya, sangat mudah sekali. Itu beberapa fitur yang ada pada aplikasi Indoprima. Kemudian yang lainnya, nilai ujian, melihat nilainya. Kemudian kalau bagi siswa nanti ada fitur asesmen yang dikembangkan. Nanti asesmen nasional dilaksanakan bulan September. Kita bersiap-siap mulai bulan ini menjelang September, nanti kita siapkan dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa persiapan, karena mungkin saat ini DNS-nya juga sudah rilis, sudah keluar. Nanti kita siapkan secara supaya anak-anak bisa mengenali bagaimana asesmen nasional itu dilaksanakan, termasuk survei karakter, survei lingkungan. Demikian Ibu Bapak terkait dengan petunjuk atau tutorial singkat bagaimana Bapak Ibu guru dalam mengemas pembelajaran menggunakan aplikasi Indoprima.id. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.